Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 16. Jlitheng berpaling ketika ia mendengar langkah dari ruang belakang lewat pintu samping. Dilihatnya Rahu datang membawa 2 mangkuk minuman. "Kenapa kau berdiri di situ?" ia bertanya. "Rumahmu memang menarik. Bersih meskipun sederhana. Halamanmu cukup luas meskipun pendapamu termasuk kecil." Rahu tertawa. Katanya, "Adikku tidak mempunyai pekerjaan apapun juga kecuali mengurusi sawah. Di saat-saat senggang, ia sibuk dengan rumah ini. Halamannya, pendapa kecil itu, ruang ini dan seolah-olah ia mengisi kejemuannya dengan kerja-kerja kecil yang tidak berarti." Rahu berhenti sejenak, lalu sambil tersenyum ia berkata, "Hanya di hari-hari terakhir ia mempunyai kerja sambilan. Jika aku tidak berada di gardu itu, maka adikku itulah yang berada di gardu itu." "Apakah adikmu juga disegani orang di sini?" bertanya Jlitheng. "Adikku seorang anak yang dungu. Tetapi kadang-kadang ia dapat juga berbuat kasar sehingga orang-orang lain harus berpikir untuk mengganggunya." Jlitheng mengangguk-angguk. Sementara Rahu duduk di amben sambil meletakkan mangkuknya, "Minumlah air legen." Jlitheng termangu-mangu. Ketika Lapan kemudian duduk pula. Dipandanginya air legen di dalam mangkuk itu. "Air legen baru. Bukan air legen yang sudah menjadi tuak dan dapat membuatmu mabuk," berkata Rahu sambil tertawa. Katanya selanjutnya, "Kau mencurigai segala-galanya. Rumah ini, halaman, legen dan barangkali jika aku menjamumu makan, kau akan menunggu aku makan lebih dahulu. Kau yang mencurigai aku, sehingga apapun yang aku lakukan kau sangka menyelidikinya," sahut Jlitheng. Rahu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Sudah aku katakan. Aku memang mencurigaimu. Sikapmu terlalu baik dan pernyataan-pernyataanmu terdengar aneh dan mengarah." "Kau kira aku tidak curiga terhadapmu? Kau kira kau dapat meyakinkan aku?" sahut Jlitheng. "Heh," Rahu terkejut, "kau tidak dapat mencurigai aku. Orang-orang Sanggar Gading percaya sepenuhnya kepadaku. Bagaimana mungkin kau mencurigai aku?" Jlitheng termangu-mangu sejenak. Sambil memandang berkeliling ia kemudian berkata, "Rumahmu terawat baik dan terlalu bersih buatmu." "Oh," Rahu tertawa semakin keras. Katanya, "Aku mengerti. Kau masih saja menganggap aku seorang penjahat yang kotor, kasar dan liar. Seharusnya rumahku adalah rumah yang berserakan, penuh dengan berjenis-jenis senjata pembunuh. Debu yang melekat di setiap perabot dan sarang laba-laba yang bergayutan di setiap sudut." Jlitheng mengangguk sambil menjawab, "Sebenarnya begitu. Aku tidak akan ingkar. Tetapi yang aku lihat justru berbeda sekali. Kau harus yakin bahwa Sanggar Gading bukan sarang penjahat. Kita adalah orang yang bercita-cita meskipun untuk mencapai cita-cita itu kita kadang-kadang harus membunuh," desis Rahu bersungguh-sungguh. Jlitheng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Perbedaannya hanya pada tingkat dan landasan. Tetapi baiklah, aku tidak akan bertanya lebih banyak lagi, sehingga akan dapat menambah kecurigaanmu saja. Sekarang minumlah," Rahu mempersilahkan. Jlitheng memandang Rahu yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu sejenak. Namun kemudian diangkatnya mangkuk berisi legen itu dan oleh perasaan haus, maka legen itu pun diminumnya seteguk demi seteguk, sehingga hampir separuh telah dihabiskannya. Rahu yang kemudian duduk pula di samping Jlitheng itu pun berkata, "Istirahatlah sebaik-baiknya di sini. Besok kita akan memasuki Sanggar Gading. Mungkin kau belum mengenal sikap dan sifat orang-orang Sanggar Gading terhadap orang-orang yang baru dikenalnya. Mereka membenci orang-orang yang lemah dan berjiwa kerdil. Mereka membenci keraguan-raguan. Dan mereka pun mempunyai ukuran bagi pendatang-pendatang di padepokan kami." "Apa yang kau maksud?" bertanya Jlitheng. "Beberapa orang kadang-kadang tidak yakin akan kemampuan orang-orang baru yang datang ke padepokannya. Ada semacam keinginan untuk menjajaki mereka yang baru dikenal itu." "Apakah itu akan berlaku juga terhadapku?" bertanya Jlitheng. "Mungkin sekali," jawab Rahu. "Cempaka dan kau pernah melihat bahwa aku mempunyai kemampuan yang cukup," berkata Jlitheng kemudian. "Aku dan Cempaka yang sudah melihatnya. Tetapi yang lain belum. Aku tidak tahu, apakah Cempaka pernah mengatakan kepada mereka bahwa kau mempunyai beberapa kelebihan.
Tetapi jika ia tidak mengatakan apa-apa, maka kau akan mengalami. Jit Heng tertawa katanya, apapun yang akan aku alami, aku tidak peduli, aku adalah seorang petualang yang menyenangi pengalaman, yang aneh-aneh di dalam hidup ini. Tetapi yang perlu kalian ketahui, aku tidak ingin bergabung dengan orang-orang Sanggar Gading. Jika aku datang maka aku adalah Bantaradi. Aku yang tetap berdiri atas kehendak dan kepribadianku sendiri. Rahu tertawa. Katanya, kau benar-benar orang aneh. Sombong, tetapi ragu. Jlit Heng tertawa pula. Jawabnya, kau mempunyai penilaian yang salah terhadapku. Apakah kau juga ingin menjajaki kemampuanku? Sebenarnya begitu. Aku ingin melakukannya. Tetapi di luar rencanaku, aku sudah menyaksikan lebih jelas dan meyakinkan dari yang aku lihat di malam hari itu. Kau sudah melawan 3 orang gegeduk di padukuhan ini, meskipun dengan penuh keraguan-raguan. Karena sumber persoalannya adalah seorang perempuan, jawab Jlit Heng. Pembicaraan mereka terputus ketika seorang laki-laki muda masuk lewat pintu butulan. Seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap, berdada bidang dan berpandangan sangat tajam. Ini adikku, berkata Rahu sambil menunjuk anak muda yang berhenti sebentar, mengangguk sambil tersenyum. Namun kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah bilik di ruang dalam itu. Luar biasa, desis Jlit Heng, adikmu mempunyai tubuh seorang raksasa. Wajahnya mempunyai kesan tersendiri, ia tentu seorang yang cukup cerdas. Kau memuji. Tetapi aku kira ia tidak lebih muda dari kau sendiri Bantaradi? Jlit Heng menarik nafas sambil memandang pintu bilik yang masih terbuka. Tetapi ia tidak melihat anak muda bertubuh raksasa itu. Apakah adikmu juga mempunyai sangkut paut dengan orang-orang Sanggar Gading? Bertanya Jlit Heng. Sudah tentu. Tetapi tidak langsung. Orang-orang Sanggar Gading mempunyai ikatan yang sangat ketat, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang dapat melepaskan diri dari ikatan. Apabila kami sudah memasukinya, maka adikku pun telah terpercik pula pengamatan yang ketat, sehingga ia tidak akan dapat membocorkan rahasia yang diketahuinya, karena ia adalah adikku. Siapakah yang dapat mengawasinya? Ia berada di tempat yang terpisah dari padepokan Sanggar Gading. Aku adalah pengawasnya yang paling cermat. Jlit Heng mengerutkan keningnya sejenak. Lalu, keluarga ini memang aneh. Apakah kau mempunyai anak istri? Tidak. Aku tidak mempunyai keluarga lain kecuali adikku. Ia tidak pantas menjadi adikmu. Sebelum Jlit Heng melanjutkan, Rahu telah memotongnya, kau mulai curiga lagi. Kau dapat berbicara tentang apa saja. Tentang kebiasaanku, tentang rumahku dan tentang adikku. Tetapi jika hal itu kau katakan di antara orang-orang Sanggar Gading yang tidak pernah menghiraukan hal itu, mereka akan mulai berpikir. Mereka akan mulai mencari-cari sebab dan mereka akan mencurigaiku lebih dari kecurigaanmu. Apakah ini satu permintaan? Bertanya Jlit Heng. Tidak. Seperti kau juga tidak minta agar aku tidak mengatakan kecurigaan-kecurigaanku terhadapmu. Kau menyerahkan hal itu kepadaku. Aku pun tidak akan mencegah apa yang akan kau katakan kepada orang-orang lain di Sanggar Gading itu. Jlit Heng tertawa berkepanjangan. Bahkan ia pun kemudian berdiri dan melangkah mondar-mandir. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat adik Rahu itu keluar dari biliknya dan berdiri di muka pintu setelah sekali lagi ia mengangguk hormat. Siapakah namamu? Bertanya Jlit Heng kepada adik Rahu itu. Anak muda itu memandang kakaknya sejenak. Ketika kakaknya mengangguk ia pun menjawab, namaku Rasa Semi. Jlit Heng mengerutkan keningnya, Rasa Semi. Nama yang aneh. Sekali lagi Rahu memotong, jauh berbeda dengan namaku. Dan kau mencurigainya lagi. Tetapi aku dapat menjelaskan, orang tuaku memang sesukanya saja mengambil nama tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun juga. Dan nama itu memang aneh-aneh, seperti namaku juga. Sehingga aku lebih senang memakai nama yang lain. Jlit Heng mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, nama yang bagus sekali. Tetapi Rahu masih saja berkata, apapun dapat kau curigai di sini. Nama, keadaan, dan isi rumah, sikap dan kenapa kau tidak mempersoalkan, kenapa adikku bertubuh tinggi besar melampaui kebanyakan orang, sementara aku sendiri tidak. Jlit Heng tertawa. Ia melihat adik Rahu yang bernama Rasa Semi itu juga tersenyum.
Namun ia pun kemudian berkata, "Maaf, aku harus pergi ke sawah." Ketika anak muda bertubuh raksasa itu telah keluar dari ruangan, maka Jiteng pun berkata, "Bukan mencurigai, tetapi aku benar-benar heran melihat sikap adikmu. Ia adalah anak muda yang sopan. Jauh berbeda dengan isi padukuhan ini dalam keseluruhan, termasuk kau sendiri." Rahu akan menjawab. Tetapi ia sudah tertawa lebih dahulu. Di sela-sela tertawanya ia berkata, "Baiklah, apapun nampak aneh dalam pandangan matamu. Sekarang, lupakan semuanya. Kau adalah tamuku. Besok kita akan bersama-sama pergi ke Padepokan Sanggar Gading. Tetapi sebelum kau terperosok ke dalamnya, biarlah aku memberitahukan kepadamu bahwa orang-orang yang sudah ada di dalam dinding Padepokan, sukar untuk dapat keluar lagi." Jlitheng mengerutkan keningnya. Namun katanya, "Aku seorang petualang. Aku sudah banyak dan masih selalu ingin mengalami peristiwa yang dapat mengisi hidup ini dengan pengalaman-pengalaman yang menarik." Rahu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Jika kau merasa letih, beristirahatlah. Marilah, aku tunjukkan bilik untukmu." Jlitheng tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Rahu ke gandok sebelah kiri, yang disekat oleh sebuah longkangan kecil dengan rumah induk. "Beristirahatlah. Nanti, saatnya makan, kau akan aku beritahu. Sekarang biarlah aku menyediakannya untukmu." "Adikku tentu sudah masak," berkata Rahu. "Ternyata adikmu orang luar biasa. Ia pandai juga masak, selain agaknya pandai juga dalam olah senjata," sahut Jlitheng. "Kami hanya berdua. Kami harus dapat melakukan apa saja. Sementara aku lebih banyak berada di Padepokan Sanggar Gading daripada di rumah ini," jawab Rahu, "lalu, beristirahatlah. Aku pun akan beristirahat setelah melakukan kerja yang sangat menjemukan. Menunggumu di gardu itu." Ketika Rahu kemudian meninggalkan Jlitheng seorang diri, maka Jlitheng pun mulai melihat-lihat isi bilik yang diperuntukkan baginya. Ia masih saja merasa heran, bahwa rumah itu nampak bersih dan teratur. Perabot-perabotnya nampak terawat dan mapan. Ia sama sekali telah membuat bayangan yang salah tentang orang yang bernama Rahu itu. Ketika orang itu mengajaknya singgah, maka yang terbayang adalah sebuah rumah yang kotor dan perabot yang kasar, serta berbagai macam senjata melekat di dinding silang melintang. Tetapi yang dijumpainya adalah rumah yang lain sama sekali. "Rumah ini benar-benar mencurigakan," katanya di dalam hati. Adiknya pun mencurigakan. Kecuali nama, maka kedua orang itu sama sekali tidak mempunyai persamaan wujud dan bentuk. Namun akhirnya Jlitheng tidak menghiraukannya lagi. Ia memang merasa lelah, setelah bertempur melawan 3 orang yang dianggap orang-orang terbaik dari padukuhan yang aneh itu. Karena itu, maka ia pun kemudian melepas pedangnya dan meletakkan di pembaringan ketika ia pun kemudian berbaring juga. Tetapi Jlitheng sama sekali tidak ingin tidur. Ia merasa tempat itu sebagai tempat yang aneh. Tempat yang nyaman, tenang dan sejuk, tetapi justru karena itu, tempat itu merupakan tempat yang mencurigakan. Untuk beberapa saat Jlitheng berbaring diam. Namun angan-angannya sajalah yang mengembara ke tempat yang jauh. Kadang-kadang kembali ke Bukit Gundul yang selalu diawasi oleh Darwerdi. Bukit berhutan yang dihuni oleh 2 orang ayah dan anak perempuannya. Seorang gadis yang aneh juga menurut pandangan Jlitheng. Seorang gadis yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang dapat mengimbangi ilmunya sendiri. "Mungkin akulah yang masih jauh ketinggalan dari antara orang-orang yang disebut berilmu," berkata Jlitheng di dalam hatinya, "karena itu, agaknya bekalku masih kurang sekali untuk melakukan tugas yang berat ini." Kebanggaan-kebanggaan kecil dari kemenangan-kemenangannya atas orang-orang yang tidak berarti, tidak dapat memberinya takaran tentang kemampuannya. Orang-orang Kendali Putih, orang-orang padukuhan itu, dan mungkin beberapa orang yang lain justru akan dapat memberikan takaran semu tentang dirinya sendiri. Di luar sadarnya, Jlitheng meraba ikat pinggangnya. Ia mempunyai sejenis senjata yang dapat dipergunakannya untuk melindungi dirinya jika ia terpaksa melawan beberapa orang sekaligus. Pasar-pasar kecil yang dibawanya itu mempunyai arti tersendiri baginya, di samping pedang tipisnya yang mempunyai kemampuan tidak kalah dengan segala jenis pedang. Bukan saja tajamnya yang mampu menebas putus kapas yang mengapung di udara dengan ayunan lamban, tetapi pedang itu juga merupakan pedang yang kuat sekali. "Aku akan memasuki daerah pengalaman yang mendebarkan," berkata Jlitheng kemudian, "tetapi aku tidak boleh melepaskan kesempatan ini.
Mungkin jalan ini akan membawa aku kembali ke Bukit Gundul itu, dan menghadapi persoalan-persoalan baru yang mendebarkan, tetapi yang dapat memberikan jalan menuju ke sasaran. Jlit Heng bangkit dan duduk di bibir ambennya ketika ia mendengar langkah mendekati pintu. Ketika kemudian pintu bergerit, dilihatnya Rahu berdiri sambil tersenyum. Katanya, makanlah. Jangan takut bahwa aku akan meracunmu. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia membenahi pakaiannya, ikat kepalanya dan dipungutnya pedangnya dan dikenakannya di lambungnya. Kau seperti akan berangkat ke medan perang, berkata Rahu. Inilah sikap seorang petualang sejati, jawab Jlit Heng. Rahu tertawa. Dipandanginya Jlit Heng dari ujung kakinya sampai ke ujung ikat kepalanya. Katanya, kau seorang petualang sejati. Seorang petualang yang sangat berhati-hati menghadapi keadaan yang tidak kau kenal dengan baik. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa aku seorang pengecut? Bertanya Jlit Heng. Rahu tertawa semakin keras. Jawabnya, kau mudah tersinggung. Seorang yang senang berkelakar tidak boleh mudah tersinggung. Ada bedanya antara seorang pengecut, seorang penakut dan seorang yang berhati-hati. Dan kau termasuk orang yang sangat berhati-hati, bukan seorang pengecut atau penakut. Jlit Heng tidak menjawab. Tetapi ia pun tersenyum pula. Marilah. Adikulah yang masak hari ini, aku hanya menyiapkan saja di amben dalam. Jlit Heng yang dikenal oleh Rahu bernama Bantaradi itu pun kemudian mengikutinya melintasi longkangan sempit menuju ke ruang dalam. Di atas sebuah amben yang lebar telah terhidang nasi dan lauk pauknya. Di dalam sebuah tenong yang tidak begitu berat terdapat berbagai macam lauk kering. Ikan air yang digoreng dengan tepung beras. Kacang dan kedelai hitam. Sedang di dalam mangkuk terdapat sayur basah kacang panjang dan seonggok lalapan dedaunan. Makanlah. Adikku yang tidak setiap hari dapat masak, telah menyediakan lauk yang dapat disimpan sampai sepekan, berkata Rahu sambil menunjuk tenangnya. Jlit Heng mengangguk-angguk. Ia tidak mau mengecewakan Rahu. Karena itu, maka ia pun makan seperti Rahu. Lahap sekali. Apalagi ketika Rahu kemudian berkata, jika kau ragu-ragu, biarlah aku mengambil dahulu. Jlit Heng hanya tersenyum saja. Sementara itu tangannya menyuapi mulutnya tiada henti-hentinya. Sebenarnya lah bahwa Jlit Heng yang letih itu juga lapar. Karena itu, maka nasi hangat itu telah menumbuhkan seleranya. Malam itu, Jlit Heng bermalam di rumah Rahu. Ketika ia kemudian kembali ke biliknya, ia masih mendengar suara Rahu yang bercakap-cakap dengan adiknya tentang air di sawah. Kemudian tentang rumput bagi kuda di kandang, termasuk kuda Jlit Heng. Lamat-lamat Jlit Heng masih mendengar Rahu berkata, siapkan makan kami pagi-pagi. Benar. Kami akan berangkat sebelum matahari terbit. Ya Kakang, jawab Semi. Anak muda yang baik, berkata Jlit Heng di dalam batinya. Namun kemudian, tetapi aku tidak boleh terpedaya melihat sikapnya dan melihat keadaan rumah ini. Mungkin rumah ini bukan rumah Rahu yang sebenarnya. Mungkin di belakang keduanya ada orang lain yang menyiapkan segala sesuatu. Ternyata bahwa Jlit Heng tidak dapat melepaskan diri dari kecurigaannya. Karena itu, maka ketika ia akan membaringkan dirinya di pembaringan, ia pun telah menyelarak pintu biliknya. Kemudian memperhatikan setiap sudut bilik itu. Namun menurut pengamatannya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam bilik itu. Karena itu maka Jlit Heng pun kemudian membaringkan dirinya. Tetapi pedangnya tetap di sisinya, demikian pala ikat pinggangnya yang digantungi dengan pasar-pasar kecil. Ternyata malam itu dilaluinya tanpa terjadi sesuatu. Orang-orang padukuhan itu tidak mendendamnya dan tidak beramai-ramai mengepung rumah Rahu yang termasuk orang yang disegani pala. Rahu yang menyebut dirinya iblis bertangan petir dan adiknya itu pun tidak berbuat apa-apa pula atasnya. Menjelang dini hari, Jlit Heng sudah bangun. Setelah memperhatikan keadaan dengan seksama, maka ia pun kemudian keluar sambil menjinjing pedangnya langsung menuju ke pakiwan. Ketika ia keluar dari pakiwan ia melihat Rahu berjongkok sambil berselimut kain panjang. Kau sudah mandi? Bertanya Rahu. Bukankah kita berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit? Sahut Jlit Heng. Aku bermaksud demikian, Rahu mengangguk-angguk, tetapi ini masih sangat pagi. Lebih baik bersiap lebih awal, sahut Jlit Heng. Namun ia pun kemudian merasa bahwa Rahu tersenyum-senyum sambil memandang pedangnya. Tetapi Jlit Heng tidak peduli. Ia berjalan menuju gandok sambil menjinjing pedangnya itu.
Digandok, ia pun segera berpakaian selengkapnya. Pedang di lambung dan diperiksanya sekali lagi pasar-pasar kecilnya ternyata tidak ada sebuah pun yang kurang. Sambil memperhatikan keadaan di sekeliling ia bergumam di dalam hati, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam bilik ini ketika aku di Pakiwan. Setelah selesai berkemas maka Jiteng pun duduk di amben pembaringannya sambil menunggu. Ia tahu bahwa Rahu akan memanggilnya, makan pagi dan kemudian baru berangkat, karena ia mendengar percakapan Rahu dengan adiknya semalam. Ternyata dugaannya benar. Sejenak kemudian, maka Rahu pun memanggilnya. Dipersilahkannya ia makan bersama Rahu. Kemudian bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan padukuhan yang aneh itu. Di halaman 2 ekor kuda sudah siap. Namun Jlitheng masih memeriksa kudanya dengan teliti. Dilihatnya telapak di kaki kudanya dan ditelitinya pelananya. Baru kemudian ia berkata kepada Rahu, "Aku sudah siap. Kita akan segera berangkat," berkata Rahu. Lalu katanya kepada adiknya, "Kau di rumah saja. Jaga rumah ini baik-baik. Jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang padukuhan tetapi terserah kepadamu jika kau pada suatu saat dipaksa untuk menjaga harga diri atau bahkan keadaanmu dalam keseluruhan." Adiknya mengangguk. Anak muda bertubuh raksasa itu nampak kokoh kuat. Agaknya ia pun seorang yang terampil dan terengginas, meskipun tubuhnya tinggi dan besar. Demikianlah. Maka sejenak kemudian Jlitheng dan Rahu pun meninggalkan rumahnya menjelang matahari terbit di ujung timur. Ketika Rahu dan Jlitheng yang dikenal bernama Bantaradi itu menyusuri jalan-jalan padepokan, beberapa orang sudah berada di halaman meskipun masih remang-remang. Suara sapu lidi terdengar di sebelah-menyebelah jalan. Dalam keadaan yang demikian, padukuhan itu tidak ada bedanya dengan padukuhan-padukuhan lain yang pernah dikenal oleh Jlitheng. Desir sapu lidi, derik senggot timba dan sekali-kali tangis anak-anak mencari ibunya yang sedang ke Pakiwan, memberikan kesan yang tenang. Namun jika matahari telah naik, maka padukuhan itu akan disibukkan oleh perselisihan-perselisihan yang kadang-kadang berkepanjangan tanpa arti sama sekali. "Padukuhan ini adalah padukuhan yang paling gila yang pernah aku lihat," desis Jlitheng tiba-tiba, "tetapi ada juga orang yang kerasan tinggal di sini. Bahkan, ada orang dari tempat lain justru memilih tinggal di tempat yang gila ini." Rahu tersenyum. Katanya, "Kau akan dapat merasakan kesenangan tersendiri di sini. Apalagi kau yang memiliki kemampuan melampaui kebanyakan orang. Bahkan 3 orang gegeduk yang bertempur bersama-sama tidak mampu mengalahkanmu. Heh, begitukah sikap dan pandangan kalian terhadap kehidupan? Siapa yang menang akan memiliki peluang yang banyak untuk berbuat apa saja, termasuk merebut istri orang?" Rahu tertawa. Katanya, "Tidak seluruhnya gambaranmu benar. Tetapi sebagian memang demikian. Jika demikian, kenapa kau tidak mencari perempuan yang paling cantik dan kau jadikan istrimu?" bertanya Jlitheng. Rahu tertawa semakin keras. Katanya, "Mungkin aku akan dapat berbuat demikian. Tetapi apakah artinya seorang perempuan yang berada di rumahku hanya wadahnya saja, tanpa hatinya? Selebihnya, aku tidak ingin dikisruhkan dengan tanggungan-tanggungan semacam itu. Aku lebih senang sendiri. Sementara adikku dapat menguras dirinya sendiri." Jlitheng mengerutkan keningnya. Sikap itu pun aneh bagi Jlitheng. Seorang yang hidup dalam lingkungan yang aneh itu masih juga berpikir tentang hati seorang perempuan. Bukan wadahnya. Tanggapan Jlitheng terhadap Rahu menjadi semakin banyak memberikan teka-teki kepadanya. Ada beberapa hal yang sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dugaannya sebelumnya. Namun demikian ia tidak ingin menunjukkan kecurigaannya yang menjadi semakin besar. Demikianlah mereka meneruskan perjalanan mereka. Di ujung padukuhan seorang yang berpapasan dengan keduanya sama sekali tidak berpaling ke arah mereka. Inilah sikap yang sebenarnya dari orang-orang padukuhan ini. Mungkin sama sekali tidak acuh terhadap orang lain. Tetapi mungkin juga karena tatapan mata sudah cukup alasan untuk dianggap ikut campur dalam persoalan orang lain, desis Jlitheng. Rahu mengangguk. Katanya, "Kau cepat mengenali sifat orang-orang padukuhan ini. Mereka mencoba menentang sifat manusiawi yang ingin saling berhubungan dan saling memerlukan. Dan kau tertarik juga untuk melakukannya," sahut Jlitheng. Rahu mengangguk lagi. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Lupakan orang-orang padukuhan itu. Kau harus mulai memperhitungkan langkahmu di padepokan Sanggar Gading.
Jelit Heng mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berdesis, aku sudah siap, meskipun seandainya Sanggar Gading itu merupakan sarang serigala yang paling buas. Satu dari isi Sanggar Gading sudah aku kenal. Jika orang-orang Sanggar Gading itu pada umumnya seperti kau, maka aku akan memasuki padepokan yang nyaman, bersih dan damai, karena isinya akan selalu berbicara tentang hati. Bukan tentang wadak. Ah, kau selalu mengada-ada, potong Rahu, aku mencoba berbuat baik karena aku adalah tuan rumah. Tetapi di padepokan, aku adalah orang yang lain dari yang kau kenal di rumahku. Dan kau pun akan menjumpai tata kehidupan yang asing, seperti kau menjumpai tata kehidupan di padukuhanku, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Ia harus memperhatikan peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Ia harus mempersiapkan dirinya, memasuki sarang serigala liar yang setiap saat akan dapat menerkamnya dari segala penjuru. Tetapi aku sudah bertekad untuk memasukinya, berkata Jelit Heng di dalam hati. Namun seolah-olah Rahu itu mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, sehingga orang yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu pun berkata, sekali lagi aku memperingatkan, orang-orang Sanggar Gading bukan orang yang ragu-ragu. Bukan orang yang penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang. Tetapi kami bukan segerombolan perampok dan penyamun tataran sepanjang jalan sepi dan rumah-rumah saudagar. Kami adalah orang-orang yang bercita-cita. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Itulah agaknya maka orang-orang Sanggar Gading berkeras untuk mendapatkan pusaka yang diduga berada di tangan Darwerdi yang menuntut nilai tukar yang tinggi. Yang agaknya akan dipenuhi oleh orang-orang Sanggar Gading, apapun akibatnya. Tetapi Jelit Heng tidak menyahut. Ia mulai merenungi perjalanan yang sedang dilakukannya. Bahkan kemudian ia bertanya, apakah padepokan itu masih jauh? Jangan bertanya begitu. Kau tentu mengenal jalan ke padepokan Sanggar Gading. Aku tidak tahu. Kau tentu dapat mengenal ciri-ciri jalur jalan menuju ke sebuah padepokan. Apalagi samar-samar kau pernah mendapat petunjuk, dan kau telah menemukan padukuhan pula. Aku malas berpikir dan mengenali tanda-tanda yang samar karena adai kau. Aku lebih mudah bertanya kepadamu daripada aku harus mengamati setiap batang pohon dan jejak di jalur jalan ini. Rahu tertawa berkepanjangan katanya, kau memang orang yang aneh. Seorang petualang sejati, tetapi juga seorang pemalas sejati. Aku mengikut kau saja sampai dimanapun, desis Jelit Heng. Rahu masih saja tertawa. Dengan nada datar ia berkata, seandainya aku pergi ke arah yang salah, yang dapat menyesatkanmu ke tempat berbahaya. Aku bunuh kau. Bukankah kau sendiri yang mengatakan, bahwa aku mempunyai kelebihan darimu? Aku dapat melawan 3 orang gegeduk, sedang kau hanya mampu mengimbangi sebanyak-banyaknya 2 orang saja, jawab Jelit Heng. Rahu masih tertawa. Jawaban Jelit Heng terdengar lucu di telinganya. Demikianlah, maka keduanya berpacu menyusuri jalan-jalan di tengah-tengah bulak yang panjang. Namun tanah nampaknya tidak tergarap dengan baik. Parit-parit telah kering dan tanggul-tanggulnya pun telah banyak yang rusak. Sementara daerah yang kering nampak gersang dan kekuning-kuningan. Hampir di luar sadarnya Jelit Heng bertanya, apakah daerah ini juga memiliki keanehan seperti padukuhanmu? Ada 3-4 padukuhan yang memiliki persamaan sifat. Sebentar lagi kita akan keluar dari daerah yang kau anggapi aneh itu dan memasuki daerah yang hampir tidak berpenghuni. Daerah yang kering dan tandus, jawab Rahu. Jelit Heng mengangguk-angguk. Ia memang melihat di depannya daerah yang menjadi semakin gersang. Rasa-rasanya gerumbul-gerumbul yang tumbuh di sebelah menyebelah jalan menjadi kuning terbakar oleh panas matahari di siang yang terik, dan kedinginan oleh titik-titik embun di malam hari. Namun titik-titik embun itu tidak dapat menyegarkan dedaunan yang semakin kuning dan akhirnya runtuh mengotori jalan yang semakin sempit pula. Beberapa dahan yang kering gundul bagaikan menggapai-gapai kepanasan dan menggigil kedinginan di malam hari. Kita memasuki daerah terpencil, berkata Rahu, bukankah kau sudah memperhitungkannya? Jelit Heng memandang jauh ke depan. Padang perdu yang terbentang di hadapannya memberikan kesan yang tersendiri pula, sesudah ia keluar dari padukuhan yang aneh itu. Kenapa padepokan Sanggar Gading memilih tempat seperti ini? Bertanya Jelit Heng kemudian. Kita belum sampai ke padepokan Sanggar Gading, jawab Rahu, namun kemudian katanya, tetapi bukankah sudah wajar, bahwa kelompok-kelompok yang hidup dengan cara dan cita-citanya yang tersendiri, memilih tempat yang tersendiri pula.
Kau tentu dapat membayangkan bahwa dengan demikian kita sudah jauh mengurangi kemungkinan pergeseran dan benturan yang dapat terjadi dengan susunan masyarakat yang sewajarnya. Bukankah kau juga dapat membayangkan bahwa orang-orang Kendali Putih, orang-orang Pusparuri dan Padepokan di Gunung Kunir juga terpisah dari susunan masyarakat sewajarnya? Jelit Heng mengangguk. Jawabnya, iya. Aku mengerti. Bukan saja kalian tetapi banyak pula terdapat padepokan yang terasing, karena penghuninya tidak lagi ingin berhubungan terlalu banyak dengan unsur-unsur duniawi. Beberapa orang menganggap dirinya sudah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka memilih suasana yang sepi dan tenang. Rahu mengerutkan keningnya. Katanya, kau sengaja ingin mengatakan bahwa yang kami lakukan adalah sebaliknya. Jika tanggapanmu demikian, terserahlah, jawab Jelit Heng tanpa berpaling. Rahu tidak menjawab. Namun nampak bibirnya tersenyum. Senyum yang tidak dapat dimengerti. Keduanya pun kemudian memasuki daerah gersang itu semakin dalam. Mereka melintasi padang yang ditumbuhi dengan gerumbul-gerumbul perdu yang kekuning-kuningan. Sekali-kali mereka melihat dua ekor burung terbang. Namun nampak betapa lesunya. Demikianlah, semakin tinggi matahari naik di langit, maka panasnya pun menjadi semakin terik. Perjalanan Jelit Heng dan Rahu telah sampai ke daerah yang gersang sama sekali. Batu-batu padas berserakan di sebelah-menyebelah jalan setapak. Bahkan yang mereka jumpai kemudian adalah ranting-ranting perdu yang tidak berdaun lagi. Tetapi perdu itu tidak mati, tiba-tiba saja Rahu berkata seolah-olah ia mengetahui apa yang terpikir oleh Jelit Heng. Lalu, jika hujan mulai jatuh, ranting-ranting itu akan bersemi dan dedaunan akan tumbuh hijau segar. Pada saatnya dedaunan itu akan menguning dan runtuh di musim kering. Daerah yang benar-benar terasing, berkata Jelit Heng, jalan ini tentu jarang sekali dilalui orang. Kecuali orang-orang yang tersesat, atau orang-orang Sanggar Gading. Ya, jawab Rahu, dan kau sudah memasuki daerah kuasa orang-orang Sanggar Gading. Kau harus mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Padepokan itu sendiri masih jauh. Mungkin menjelang senja kita baru akan sampai. Tetapi di perjalanan ini, kau mungkin sekali akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, justru karena kau orang yang belum dikenal di sini. Meskipun Cempaka pernah mengatakan bahwa ada satu kemungkinan, seseorang akan hadir, dan bahkan menyuruh aku menunggumu di padukuhanku, namun tidak semua orang Sanggar Gading senang akan kedatanganmu. Mereka mencurigaimu dan mungkin mereka tidak yakin bahwa kau dapat dijadikan lawan yang seimbang, atau kecurigaan-kecurigaan yang lain. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Nampaknya Rahu tidak sedang berkelakar. Tetapi ia berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu, Jelit Heng memang harus berhati-hati. Ia tidak melihat seseorang di padang perdu yang gersang itu. Tetapi peringatan itu agaknya berlaku untuk waktu yang tidak lama lagi. Jika kuda mereka memasuki daerah itu semakin dalam, maka kemungkinan-kemungkinan itu akan dapat terjadi. Terik matahari terasa semakin membakar tengkuk. Tetapi mereka masih melanjutkan perjalanan. Di bawah sebatang perdu yang masih berdaun cukup lebat, meskipun sudah menjadi kekuning-kuningan, keduanya berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka beristirahat. Bantaradi, tiba-tiba saja Rahu berdesis sambil duduk bersandar pohon itu, aku tidak tahu, kenapa kau tertarik memasuki padepokan Sanggar Gading. Jiteng pun kemudian duduk pula. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinganya. Karena itu, maka ia pun bertanya pula, kenapa kau bertanya demikian? Bukankah aku seorang petualang yang seperti aku katakan, ingin melihat segala ini dunia ini meskipun kadang-kadang harus menempuh bahaya? Yang akan dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading agaknya akan sangat menarik. Karena itu, aku ingin mengalaminya meskipun yang akan terjadi itu dapat berbahaya bagi keselamatanku. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau terjerat oleh padepokan itu, maka kau harus menghentikan petualanganmu karena kau akan menjadi salah satu dari patung-patung hidup yang berada di padepokan itu. Kau tidak akan sempat lagi berpikir dan memikirkan rencana-rencanamu lebih jauh. Kau akan menjadi salah seorang dari mereka yang tinggal melaksanakan perintah tanpa mengetahui sebab dan akibatnya. Kecuali jika kau langsung dapat berdiri pada sederet tataran dengan para pemimpinnya. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Lalu katanya, apakah kau juga tidak sempat berpikir dan berbuat tanpa sadar, sesuai dengan perintah yang kau terima?
Aku beruntung untuk mendapat sedikit kepercayaan dari pimpinan Sanggar Gading, jawab Rahu. Jelit Heng tertawa. Katanya, pengalaman yang menarik sekali. Aku ingin menguji ketahanan akal dan perasaanku. Jika pada suatu saat aku terperosok ke dalam lingkungan yang demikian, apakah aku tidak kehilangan kepribadianku? Jika ternyata kemudian kau tidak lagi mengerti tentang dirimu sendiri, bertanya Rahu. Jika terjadi demikian, ternyata bahwa akal dan perasaanku tidak ada artinya lagi. Dan aku memang sepantasnya menjadi budak-budak yang tidak mengerti akan dirinya sendiri, jawab Jelit Heng. Rahu mengangguk-angguk, katanya, kau memang keras kepala. Tetapi aku sudah banyak memberikan keterangan kepadamu. Terima kasih. Tetapi aku tidak tahu, apakah kau sedang menilai kemantapanku, atau karena kau benar-benar ingin menunjukkan isi dari padepokanmu. Aku menganggap hal itu agak mustahil, apalagi jika kau termasuk salah seorang yang mendapat kepercayaan untuk memimpin di Sanggar Gading, berkata Jelit Heng kemudian. Wajah Rahu menegang. Katanya, sikapmu bukan sikap orang-orang Sanggar Gading. Tetapi pada suatu saat, aku adalah salah seorang pemimpin dari Sanggar Gading itu, sehingga aku pun dapat bertindak tegas terhadapmu. Jelit Heng mulai tertawa lagi sambil berkata, jika demikian, ada kemungkinan yang lain. Kau menjadi cemas, bahwa aku akan dapat menggeser kedudukanmu. Karena itu, kau memberikan kesan yang buruk terhadap Sanggar Gading agar aku mengurungkan niatku untuk datang dan menemui Cempaka. Rahu menegang sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa, tepat. Kau memang memiliki tanggapan sangat tajam. Tetapi yang penting bukan kecemasanku tentang kedudukanku. Aku yakin bahwa aku akan dapat mempertahankannya. Jika kau mengira bahwa aku benar-benar dapat kau kalahkan, maka kau keliru. Aku kadang-kadang memang merasa perlu untuk merendahkan diri. Untuk apa? Bertanya Jelit Heng. Sekedar untuk menyenangkan orang lain. Apalagi petualang yang masih memiliki jiwa kekanak-kanakan seperti kau, yang masih merasa senang dan bangga jika disanjung. Tetapi Jelit Heng pun tertawa. Katanya, kau mempunyai bakat untuk menakut-nakuti orang. Ternyata caramu memilih gelar dan sikapmu yang tertutup. Tetapi aku tidak dapat kau takut-takuti dengan cara itu. Masih ada kesempatan untuk mengetahui, siapakah di antara kita yang memiliki kelebihan sebelum kita memasuki Sanggar Gading, gumam Rahu. Oh, jadi kaulah orang yang pertama akan menjajaki kemampuanku. Baiklah. Aku kira, aku tidak berkeberatan, jawab Jelit Heng. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, berhati-hatilah. Aku terpaksa memperingatkanmu sekali lagi. Aku melihat bayangan maut merundukmu. Bukan, sekedar mengancam dan menakut-nakuti. Sebenarnya aku tidak berkepentingan sama sekali seandainya mayatmu terkapar di sini menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai, aku tidak mengerti, gumam Jelit Heng. Rahu tidak menyahut. Tetapi sekilas pandangan matanya menyambar seonggok batu padas beberapa puluh langkah dari tempatnya berhenti. Di luar sadarnya Jelit Heng pun ikut memandang ke arah batu padas itu. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang. Ia melihat sekilas ujung tombak mencuat di balik batu padas itu. Namun kemudian ujung tombak itu segera lenyap. Apakah artinya, desis Jelit Heng, kau sudah tahu, jawab Rahu. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Rahu benar-benar bermaksud baik terhadapnya. Namun karena itu, ia menjadi semakin heran terhadap orang aneh itu. Tetapi ia tidak sempat memikirkannya lebih panjang. Sementara itu ia mendengar Rahu bergumam hampir berbisik, orang di balik batu itu memberi isyarat agar aku menjauhimu. Berhati-hatilah. Jelit Heng menjadi semakin tegang. Sementara itu ia melihat Rahu berdiri dan berjalan mendekati kudanya yang sedang beristirahat di bawah bayangan dedaunan meskipun sudah mulai menguning. Dengarkan kata-kataku, desis Rahu kemudian tanpa memperhatikan Jelit Heng yang menegang. Sementara itu, dari arah batu-batu padas yang berserakan, dua orang merunduk mendekati Jelit Heng. Salah seorang dari keduanya tiba-tiba saja meloncat berdiri di arah belakang Jelit Heng. Dengan serta-merta ia telah melontarkan tombaknya mengarah ke punggung Jelit Heng. Awas, dari arah belakangmu, desis Rahu sambil mengusap leher kudanya. Seolah-olah ia sama sekali tidak menghiraukan apa yang bakal terjadi atas Jelit Heng. Jelit Heng mendengar peringatan Rahu. Dengan serta-merta ia pun segera berpaling. Hampir saja ia terlambat, karena tombak itu meluncur demikian cepatnya.
Untunglah bahwa Jlit Heng masih mempunyai waktu sekejap untuk menjatuhkan diri. Namun segera ia pun melenting berdiri menghadap kepada orang yang telah melemparkan tombaknya. "Pengecut," geram Jlit Heng, kemudian katanya lantang, "Jika kalian mempunyai harga diri, marilah. Jangan membunuh dari arah belakang." Tetapi orang yang melemparkan tembak itu tertawa. Katanya, "Padang ini adalah padang perburuan. Siapapun boleh memburu lawannya. Lawan yang dikehendakinya meskipun tanpa sebab." Kemudian membunuhnya dan melemparkannya ke sela-sela batu padas di lereng terjal sebelah untuk menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai atau anjing-anjing liar yang berkeliaran. "Aku tahu," jawab Jlit Heng, "padang ini adalah padang kematian. Tetapi jika kalian jantan, kita akan berhadapan." Seorang yang lain, yang masih berada di balik batu padas, segera meloncat pula sambil berteriak, "Jangan banyak cakap. Kematianmu akan segera tiba tanpa ada yang menyesalinya. Iblis bertangan petir telah membawamu ke padang kematian ini. Dan itu berarti bahwa kau adalah orang yang tidak berharga untuk tetap hidup." Jlit Heng memandang Rahu sejenak. Tetapi orang itu masih saja mengusap leher kudanya. Agaknya ia sama sekali tidak tertarik pada pertentangan yang sedang terjadi. "Gila," desis Jlit Heng. Tetapi dalam pada itu Jlit Heng pun mengetahui bahwa sebenarnya Rahu telah berusaha menyelamatkannya, meskipun ia bertanya di dalam hati, apakah ada jalan lain yang lebih baik daripada daerah yang disebut padang kematian ini? Atau ada rencana-rencana khusus dari orang yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu? Ketika Jlit Heng sedang termangu-mangu, maka kedua orang yang semula bersembunyi di balik batu-batu padas itu pun melangkah mendekat. Yang telah melemparkan tombaknya, telah menggenggam pedang di tangannya. "Kisanak," berkata Jlit Heng kemudian, "aku tidak mengerti. Apakah kalian bersungguh-sungguh atau sekedar ingin menjajaki kemampuanku saja?" Terdengar keduanya tertawa meledak. Salah seorang dari keduanya berkata, "Kau memang gila. Tidak ada harapan bagimu untuk keluar dari daerah kematian ini. Kami tidak pernah untuk tidak bersungguh-sungguh. Kami akan membunuhmu." Jlit Heng berpaling sejenak memandang Rahu yang masih sibuk dengan kudanya. Dengan suara bergetar ia bertanya kepadanya, "Rahu, apakah seharusnya aku membunuh di sini?" "Itu urusanmu," berkata Rahu. Jlit Heng menjadi semakin gelisah. Tetapi ia sadar bahwa ia akan dapat benar-benar mati menghadapi kedua orang itu. Ketika salah seorang dari keduanya melemparkan tombaknya, itu bukan sekedar menjajaki. Tetapi tombak itu benar-benar akan dapat mencabut nyawanya, jika Rahu tidak memberinya isyarat. Sekilas terdengar kembal kata-kata Rahu, orang-orang Sanggar Gading tidak pernah ragu-ragu. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Sanggar Gading memang tempat orang-orang gila. Kedua orang itu agaknya memang bersungguh-sungguh ingin membunuhnya. Jlit Heng tidak sempat berangan-angan terlalu lama tentang orang-orang Sanggar Gading. Kedua orang yang menggenggam senjata itu semakin lama menjadi semakin dekat. Bahkan tombak yang belum dilemparkan itu sudah merunduk mengarah ke dadanya. "Jangan menyesal," geram salah seorang dari mereka, "kau akan mati. Benar-benar akan mati. Kami tidak ingin melihat orang-orang baru memasuki daerah kami. Yang selama ini apa yang kami dapatkan sudah berangsur susut. Jika padepokan kami masih bertambah-tambah dengan orang-orang baru yang tidak berarti, itu hanya akan menyusutkan bagian kami." "Bagian apa yang kau maksud?" bertanya Jlit Heng tiba-tiba. "Setiap orang dari padepokan kami akan menjadi seorang adipati. Menurut perhitungan kami, daerah yang akan kami kuasai sudah terlalu sempit. Apalagi jika masih saja ada orang-orang baru yang datang ke padepokan kami, maka daerah kekuasaan kami tidak akan lebih dari satu padukuhan kecil." Jlit Heng mengerutkan keningnya. Katanya, "Heh, apakah kalian sedang bermimpi atau sedang bermain seperti kanak-kanak di terang bulan? Adipati apakah yang kalian maksud? Kau memang dungu. Sebelum mati, ketahuilah bahwa Demak akan segera jatuh. Pemimpin kami akan merajai negeri ini. Kami semuanya akan menjadi adipati dari Bangwetan sampai Bangkulon. Dari pesisir kidul sampai pesisir lor." Jlit Heng tiba-tiba saja tertawa. Ia tidak dapat menahan geli di hatinya. Katanya di sela-sela derai tertawanya, "Kalian benar-benar pemimpi yang menggelikan. Apakah kalian dapat membayangkan daerah seluas Demak sekarang ini?" "Kenapa tidak?" jawab salah seorang dari mereka, "meskipun tidak seluas Majapahit, tetapi Demak masih mempunyai kekuasaan sampai ke ujung timur pulau ini.
Mungkin daerah di seberang lautan masih harus dinilai kembal. Tetapi Angkatan Laut Demak harus bangkit sebesar kekuatan armada Majapahit. Kebulatan yang pecah di saat-saat akhir kekuasaan Majapahit tidak boleh terulang kembali. Jlit Heng termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian dengan nada dalam, dari mana kalian mendengar semuanya itu? Jangan memperbodoh kami. Aku adalah putra Sanggapurana, salah seorang prajurit di masa kejayaan Majapahit. Aku tahu apa yang aku lakukan sekarang ini. Jlit Heng terkejut mendengar jawaban itu. Sehingga tanpa disadarinya ia berdesis, kau putra seorang prajurit dari kerajaan Majapahit akhir? Jika demikian, kenapa kau tersesat sampai ke padepokan ini? Siapa yang tersesat? Persetan. Jangan banyak bicara. Kau harus mati dan tidak mengotori padepokan kami. Jlit Heng termangu-mangu sekali lagi ia berpaling kepala Rahu. Namun orang itu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Seolah-olah di sekitar Rahu itu sama sekali tidak terjadi sesuatu yang dapat menegangkan urat syarafnya. Dengan demikian Jlit Heng tidak lagi dapat mengharapkan pertimbangannya. Ia harus mengambil sikap menghadapi kedua orang itu. Yang seorang diantaranya mengaku putra seorang prajurit yang bernama Sanggapurana. Namun dalam pada itu, yang diingat oleh Jlit Heng adalah kata-kata Rahu, bahwa tidak seorang pun dari lingkungan padepokan Sanggar Gading yang ragu-ragu. Ketika ia tidak membunuh gegeduk yang merebut istri orang, Rahu mengatakan kepadanya, bahwa ia adalah seorang yang terlalu baik dan ragu-ragu bagi Sanggar Gading. Dan saat itu, Jlit Heng telah berhadapan dengan dua orang yang agaknya benar-benar ingin membunuhnya. Aku tidak boleh ragu-ragu, berkata Jlit Heng di dalam hatinya, dan aku tidak perlu berbaik hati kepada mereka. Karena itu, maka Jlit Heng pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Pedang tipisnya digenggamnya. Wajahnya nampak tegang, sedangkan sorot matanya bagaikan menembus dada kedua orang lawannya berganti-ganti untuk melihat isi hati yang sebenarnya dari keduanya. Apakah mereka sekedar ingin menjajaki, atau benar-benar akan membunuhku? Sekali-kali keraguan itu masih saja tumbuh. Namun kemudian tetapi aku tidak boleh ragu-ragu. Bersiaplah untuk mati karena kebodohanmu. Kau sudah memasuki daerah yang tidak kau kenal, dan kini berada di padang perburuan yang juga disebut padang kematian, geram orang berpedang yang menyebut dirinya putra Sanggapurana. Aku sudah bersiap, jawab Jlit Heng. Namun ia masih ingin mencoba berbicara. Apakah kalian pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Cempaka tentang aku? Kedatanganku adalah karena undangannya. Persetan, geram orang itu, Cempaka tidak akan berbuat apa-apa terhadapku. Dan kau lihat, bahwa Rahu yang dekat dengan Cempaka dalam banyak hal, sama sekali tidak berbuat apa-apa ketika kau sudah berhadapan dengan maut. Siapa yang berhadapan dengan maut? Tiba-tiba saja Jlit Heng menggeram. Katanya di dalam hati, aku harus mengimbangi sikap mereka. Kemudian dengan lantang ia berkata, jika kalian memang tidak mau mendengarkan kesempatan belas kasihanku, marilah. Kita akan mulai. Padang kematian memang setiap kali harus disiram dengan darah. Bukan saja darah para pendatang yang kalian anggap akan mendesak kedudukan kalian, tetapi juga darah orang-orang lama yang sudah tidak berarti lagi untuk diganti dengan mereka yang lebih baik dan berilmu. Kedua orang itu tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja orang berpedang itu meloncat menyerangnya. Pedangnya terayun mendatar menebas lambung. Tetapi Jlit Heng pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia masih sempat meloncat surut. Namun demikian ia berjejak di atas tanah, maka ia harus meloncat sekali lagi, karena ujung tombak lawannya yang lain telah mengejarnya. Namun ketika serangan berikutnya mematuk dadanya, Jlit Heng telah siap untuk menangkis, bahkan dengan satu putaran ialah yang kemudian meloncat menjulurkan ujung pedang tipisnya. Tetapi lawannya pun cukup cepat. Ia sempat menghindar. Ketika Jlit Heng siap memburunya, lawannya yang lain telah menyerangnya dari arah lambung. Setapak Jlit Heng bergeser. Dengan tangkas ia memukul senjata lawannya, sehingga arahnya pun telah meleset jauh dari tubuhnya. Pada pertempuran yang terjadi, seperti juga yang pernah dilakukan, Jlit Heng merasa sangat berterima kasih, bahwa ia telah mendapatkan sebilah pedang tipis. Pedang yang ringan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara ketajamannya tidak kalah dengan pedang yang manapun juga. Dalam pada itu, maka pertempuran di padang kematian itu pun semakin lama meningkat semakin sengit.
Kedua orang yang berusaha untuk membunuh Jlit Heng itu pun ternyata memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Namun ternyata mereka menghadapi anak-anak muda yang benar-benar telah bersiap melakukan petualangan yang sudah diperhitungkan akan sangat berbahaya bagi dirinya. Dalam pada itu, ketika pertempuran itu menjadi semakin seru, Rahu ternyata tertarik juga untuk menyaksikannya. Ia pun kemudian duduk bersandar sebuah batu padas yang besar sambil menilai keadaan. Sejenak wajahnya menjadi tegang. Namun kadang-kadang dampak ia tersenyum cemas. Bahkan kadang-kadang ia menghentakkan jari-jarinya pada lututnya. Agaknya ia benar-benar telah dicengkam oleh peristiwa yang dihadapinya. Ternyata bahwa kedua orang Sanggar Gading itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rahu, maka orang-orang Sanggar Gading benar-benar bukan orang yang banyak mempunyai pertimbangan. Mereka sama sekali tidak ragu. Senjata mereka menyerang silih berganti, seperti datangnya ombak di pesisir. Susur menyusul tidak henti-hentinya. Namun Jiteng pun memiliki kemampuan bergerak seperti burung sikatan. Kakinya semakin lama menjadi semakin ringan. Bahkan ketika ia sudah sampai ke puncak kemampuannya, maka kakinya itu pun seolah-olah tidak lagi berjejak di alas tanah. Tubuhnya seakan-akan tidak lagi dibebani oleh berat yang menggantunginya. Bukan main, desis Rahu di tempat duduknya, anak muda itu memiliki kelebihan dari orang-orang yang pernah Akui kenal. Sebenarnya lah bahwa latihan-latihan yang berat telah membuat Jlit Heng menjadi anak muda yang berilmu tinggi. Ia pernah membunuh sengaja atau tidak sengaja, orang-orang yang dengan maksud jahat telah datang ke sekitar sepasang bukit mati. Dan kini ia berhadapan dengan dua orang dari Sanggar Gading. Rahu yang duduk menyaksikan pertempuran itu semakin lama menjadi semakin tegang. Ia tahu bahwa kedua orang kawannya tidak akan dikekang oleh keraguan-raguan. Bagi orang-orang Sanggar Gading, maka para pendatang yang tidak dapat menembus kedengkian hati beberapa orang di antara mereka, memang tidak pantas untuk memasuki padepokannya. Orang yang demikian memang lebih baik mati dan dibuang di lembah kerangka yang terletak di ujung padang kematian itu. Namun Rahu pun menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sikap Jlit Heng dalam perkelahian itu. Agaknya anak muda mengerti bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang tidak pernah ragu-ragu menghunjamkan senjatanya. Ternyata bahwa Jlit Heng yang dikenal bernama Bantaradi itu pun nampaknya sama sekali tidak ragu-ragu lagi. Sebenarnya lah Jlit Heng yang harus bertempur melawan dua orang itu tidak dapat berbuat lain kecuali berusaha mengurangi tekanan lawan. Karena itu, maka ia pun telah berusaha dengan segenap kemampuannya untuk melumpuhkan lawannya, seorang demi seorang. Itulah sebabnya, maka Jlit Heng telah memilih orang yang paling lemah dari keduanya. Jlit Heng telah mempergunakan setiap kesempatan untuk mengarahkan senjatanya kepada orang yang lebih lemah. Orang yang masih menggenggam tombaknya. Kadang-kadang orang itu menjadi bingung menghadapi kecepatan bergerak Jlit Heng. Jika kawannya terlambat menolongnya dengan serangan-serangan yang gawat maka nampak orang itu mengalami kesulitan untuk menangkis atau menghindari serangan Jlit Heng yang datang bagaikan badai. Dalam pada itu, Rahu menjadi semakin berdebar-debar. Ia sudah pernah mengatakan kepada orang yang dikenalnya bernama Bantaradi itu, bahwa orang Sanggar Gading selalu bertindak tegas, tidak ragu-ragu dan tidak akan berbaik hati terhadap lawan-lawannya. Anak muda itu memang anak yang luar biasa, desisnya. Dan ia pun mulai membayangkan, bahwa kedua orang itu pada akhirnya tentu akan menjadi korban kedengkiannya sendiri. Yang dilakukan oleh kedua orang itu bukannya untuk yang pertama. Bahkan masih ada beberapa orang dengan alasan, agar Sanggar Gading tidak menjadi sarang betina, telah melakukan pencegatan bagi orang-orang yang akan memasuki Sanggar Gading. Karena hal itu tidak pernah dipersoalkan, maka mereka menganggap hal itu adalah hal yang sangat wajar. Ketika perkelahian itu meningkat semakin seru, maka tiba-tiba saja Rahu mengerutkan keningnya. Ia melihat seekor kuda berpacu melalui jalan setapak di padang yang gersang itu. Debu yang kelabu terlempar di belakang kaki kuda itu membubung ke udara. Namun angin yang lemah telah meniupnya sehingga pecah berpencar bersama endek pangamun-amun. Rahu mengerutkan keningnya. Ia melihat seorang lagi dari orang-orang Sanggar Gadang yang datang. Seorang yang memiliki kelebihan dari beberapa orang kawannya. Jika ia langsung melibatkan diri, keadaannya tidak akan berimbang, berkata Rahu di dalam hatinya. Dan ia pun tidak ingin terjadi pembantaian di padang kematian itu jika setiap pendatang harus melawan orang yang tidak dibatasi jumlahnya, maka yang terjadi bukannya pendadaran.
Tetapi benar-benar pembunuhan oleh dengki dan kecemasan bahwa kedudukan mereka di Sanggar Gading akan terdesak, atau kecemasan bahwa kemungkinan bagi setiap orang yang semakin dipersempit. Dan yang terjadi hampir seluruhnya tidak dapat dibenarkan, berkata Rahu di dalam hatinya. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.